Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News Selasa 19 Oktober 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda, yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya, Firdanana, dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi, melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangli, Bali pada Selasa 19 Oktober hari ini. Kunjungannya tersebut untuk menyerahkan bantuan, serta meninjau secara langsung TKP longsor di Dusun Cemara Landung, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Bali ada Freddy Mercury yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Freddy. Halo Firda. Freddy, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi poin penting dalam kunjungan Menko PMK ke Bangli, Bali ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Untuk poin penting dari kunjungan Menko PMK sendiri pada hari ini adalah yang utama adalah Menteri PMK Muhadjir Effendi memerintahkan bawahannya untuk membuatkan tempat sementara bagi 5 kakak yang terdampak korban gempa karena diketahui korban longsor, maaf. Karena diketahui dari longsor yang terjadi ada 4 rumah warga sekitar di Dusun Cemara Landung yang tertimbun longsoran sehingga mereka sendiri kebingungan untuk tempat tinggalnya. Bahkan korban yang masih dirawat yang hari ini akan pulang pun dari pihak keluarganya juga kebingungan akan dibawa kemana karena dari keluarga sekarang hanya bisa tinggal sementara menginap gitu, maksudnya di rumah tetangganya yang ada di lokasi sekitar. Demikian rekan Firda. Freddy, kemudian bagaimana kondisi terkini di TKP longsor dan apakah akses jalur Desa Buahan menuju Desa Trunyam sendiri juga masih tertutup? Iya, bisa saya jelaskan bahwa kondisi terkini di TKP longsor untuk saat ini sebenarnya dari hari Senin kemarin dari 8 titik longsor yang ada di lokasi sekitar sudah mulai terbuka aksesnya. Hanya saja dari tim gabungan tidak mengizinkan bagi warga untuk melintas dikarenakan masih tergolong masih rawan. Bahkan kemarin di titik longsor pertama terjadi longsor susulan dengan bongkahan batu yang cukup besar jatuh itu dari tebingnya. Maka untuk sekarang warga untuk sementara masih diimbau agar melintasi atau lewat dari jalur Danau Batur saja. Demikian. Freddy, secara umum dampak kerusakan yang diakibatkan gempa di wilayah Bangli sendiri terjadi di mana saja dan berapa total kerugian material yang dialami? Oke, mungkin bisa saya jelaskan bahwa untuk dampak kejadian gempa pada hari Sabtu kemarin terjadi di seluruh wilayah Kecamatan Bangli, baik di Kecamatan Bangli, Kecamatan Susu, Kecamatan Tembuku, dan Kecamatan Kintamani. Total dari titik bencana, titik imbas bencana itu hingga hari ini sekitar pukul 11 siang tadi tercatat ada 285 titik, di mana dari lokasi tersebut, dari jumlah titik tersebut paling banyak terjadi di Kecamatan Kintamani dan memang paling banyak dan paling parah terjadi di Kecamatan Kintamani karena gempa yang terjadi pada hari Sabtu itu juga berimbas pada kejadian longsor. Untuk kerugian material sendiri total sampai hari ini mencapai 4,9 miliar lebih, dan data tersebut masih definitif, kemungkinan masih bisa bertambah karena tim di lapangan juga masih melakukan pencatatan. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini kan keluarga ini ada 5 ya. Iya, ada 5 keluarga ini kan dia tidak mungkin kembali ke sana. Tapi dia kan butuh tempat tinggal yang layak. Ya, tolong dibicarakan dengan Kepala BNPB dan BPBD ya. Saya minta dalam minggu ini sudah selesai ya. 5-5-nya harus sudah dapat tempat ya. Gimana caranya ya? Terima kasih banyak Bapak.
ya nanti diatur di sini bagaimana supaya jangan sampai ada bencana lagi. Terima kasih. Ya mohon kesadarannya kalau memang nanti pemerintah Pak Sekda meminta supaya relokasi, ya mohon diterima. Terima kasih. Tentu saja harus ada kesepakatan ya. Kalau bapak-bapak di lokasi itu bukan berarti lahannya di sini kemudian hilang. Yang penting dapat tempat tinggal yang layak, nanti biar Pak Sekda yang layak. Nanti nanti Pak MPP ya Pak Dirman ya. Nanti bantu non bencana nanti sama dia dibantu BPBD siapa? Mana BPBD-nya? Ya Pak ya. Ini ya, tolong ada 5 keluarga yang masih butuh tempat tinggal. Segera diselesaikan ya. Nanti untuk pembiayaannya lewat BNPB ya. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Saudara. Sebuah peluru nyasar masuk ke rumah warga di Kabupaten Poliwali Mandar, Polman, Sulawesi Barat. Peluru nyasar ditemukan di rumah milik Musliadi di Dusun Dara-Dara, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Hasan yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Hasan. Ya, halo Mbak Firda. Hasan, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sendiri terkait temuan proyektil peluru tersebut? Oh ya, sementara ini pihak kepolisian sektor Wonomulyo Kabupaten Poliwali Mandar tengah menyelidiki penemuan proyektil di rumah warga di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman. Dan saat ini barang bukti berupa proyektil itu telah diserahkan ke Polres Polman untuk memastikan bahwa proyektil ini jenis apa dan kaliber berapa dan sumbernya dari mana. Dan sejak kemarin kepolisian juga telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dengan mencari sasaran dari arah mana peluru itu masuk ke rumah warga. Begitu Mbak Firda. Hasan, kemudian apakah di sekitar lokasi ini pada saat kejadian di daerah tersebut, adakah aktivitas kegiatan menembak? Oh ya, dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan data dan keterangan di warga setempat, polisi memastikan bahwa pada saat kejadian itu tidak ada aktivitas ataupun kegiatan olahraga menembak ataupun ada kegiatan menembak di sekitaran lokasi. Karena pada saat terjadi kondisi cuaca pada saat itu lagi hujan deras sehingga dia memastikan bahwa tidak ada kegiatan. Begitu Mbak Firda. Hasan, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana kesaksian dari pemilik rumah sendiri terkait adanya proyektil yang nyasar ke rumahnya? Oh ya, dari hasil konfirmasi ke pemilik rumah bahwa pada saat kejadian si pemilik rumah atas nama Musliadi ini sementara duduk di ruang tamu. Dan pada saat itu tiba-tiba mendengar suara letusan yang terdengar dari arah luar. Dan pada saat itu Musliadi tidak menduga bahwa itu adalah proyektil. Dan keesokan harinya setelah mengecek di sekitar jendela ditemukan sebuah lubang yang diduga lubang peluru yang masuk ke rumahnya. Setelah memeriksa semuanya menemukan peluru proyektil itu berada di depan rumah. Dan dengan adanya penemuan itu, pemilik rumah pun melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Baik, Tribuners, jurnalis kami Hasan tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pemilik rumah bernama Musliadi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pak, jam berapa kejadiannya kemarin ini? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Itu kita tahu ada tembakan kena rumah tak, bagaimana ceritanya? Saya duduk di dekat itu jendela, langsung ada suara letusan di situ. Saya cari ada bekasnya kayu tak hambur. Iya. Jam berapa? Jam 4 sore. Kapan kita temukan proyektilnya Pak, pelurunya? Tadi pagi. Di mana itu Pak pada saat ada ledakan? Di samping jendela. Tidak sempat kaget atau bagaimana? Sempat juga kaget. Karena dulu saya di situ. Tapi kita tidak tahu dari mana asalnya. Tidak, iya. Tidak sempat keluar rumah cari tahu? Tidak, cuma saya di pintu saja berdiri berangkat juga saja orang. Iya. Jadi tadi pagi baru kita lihat pelurunya. Iya, saya perhatikan tadi bilang kayaknya bekas peluru ini. Saya cari ini, saya dapat di depan pintu. Saya tanya anakku bilang habis dia nyapu dia. Iya. Daerah sini memang biasa ada orang menembak apa atau bagaimana?
Kalau penembak burung biasa aja ada Pak, tapi jarang juga. Tapi kalau kita lihat itu peluru menurutnya peluru senapan angin itu kan bukan? Kalau masalah itu Pak, saya tidak tahu itu kalau peluru itu bilang. Tapi biasanya tidak begitu ya senapan angin. Iya, kalau senapan angin kan kecil dia Lebih kecil ya. Jadi tidak resah ini Pak, tidak takut sementara kalau gimana? Iya, ya begitu Pak. Kalau masalah anu kan tidak punya benci juga kita Pak. Pak, berapa kali kita dengar letusan Pak? Cuma satu kali. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Andi Putra bersama ajudannya dan beberapa pihak swasta pada Senin 18 Oktober malam. Total ada 8 orang yang diamankan KPK dalam giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kuansing, Provinsi Riau. Andi Putra diduga terlibat dalam transaksi suap terkait perizinan perkebunan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ilham Rian Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Halo rekan Firda. Ilham, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini perkembangan OTT terhadap Bupati Kuansing Andi Putra? Ya, jadi Firda dan Tribuners, tim penindakan KPK mengamankan 8 orang dalam giat OTT di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau pada Senin malam tadi. Lembaga Tirasuah menangkap Bupati Kuansing Andi Putra bersama ajudannya dan beberapa pihak swasta. Andi Putra diduga terlibat kasus dugaan suap terkait dengan perizinan perkebunan. Demikian Firda. Kapan Bupati Kuansing ini dibawa ke Jakarta ke kantor Gedung Merah Putih KPK? Apakah saat ini sudah berada di lokasi atau seperti apa informasinya? Ya Firda, jadi usai ditangkap KPK dalam OTT di Riau, Bupati Kuansing Andi Putra dan 7 orang tersebut dibawa ke Mapolres Kuansing sebelum akhirnya pindah ke Mapolda Riau di Pekanbaru. Dari informasi yang dihimpun, hingga kini Andi Putra bersama 7 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan secara intensif di sana. KPK sendiri belum menginformasikan kapan 8 orang tersebut dibawa ke Jakarta. Yang jelas, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, KPK memiliki waktu 1x24 jam guna menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan. Demikian Firda. Ilham, lantas apa saja barang bukti yang diamankan oleh pihak KPK sendiri dalam OTT kemarin? Ya, Firda, jadi sejauh ini tim penyidik masih mencari di lapangan barang bukti yang diduga berkaitan dengan korupsi yang dilakukan Andi Putra. Saat ini PLT juru bicara ahli fikri belum membeberkan apa saja temuan tim penyidik tersebut. Demikian Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri terkait OTT KPK di Riau. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan informasi kegiatan tangkap tangan oleh KPK, perlu kami sampaikan bahwa benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Sejauh ini
Ada sekitar 8 orang yang diamankan oleh tim KPK. Di antaranya adalah Bupati Kuansing, kemudian ajudan dan beberapa pihak swasta. Informasi yang kami peroleh, kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, adanya penerimaan dan pemberian sejumlah janji atau hadiah oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan perkebunan di Kabupaten Kuansing. Tim KPK masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak dimaksud dan tentu akan kami informasikan perkembangannya lebih lanjut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah karyawan diamankan saat penggerebekan kantor pinjaman online pinjol ilegal di area Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin 18 Oktober malam. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aulian Syah Lubis mengatakan, keempat orang tersebut merupakan karyawan PT ANT dan Information Consulting yang mengoperasikan pinjol ilegal tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Junianto Hamunangan yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Junianto. Ya, halo rekan Firda. Bisa Anda jelaskan bagaimana untuk peran dari 4 tersangka, 4 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian sendiri? Ya, pada Selasa kemarin Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap sebuah kantor pinjaman online ilegal yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, aparat kepolisian mengamankan sebanyak 4 orang karyawan yang mereka sendiri berperan masing-masing sebagai supervisor, debt collector maupun bagian collecting terhadap para nasabah mereka. Demikian. Junianto, untuk sudah berapa lama pinjol ilegal tersebut sudah beroperasi di sana? Ya, berdasarkan keterangan Ditkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aulian Syah Lubis, kantor pinjol ilegal tersebut sudah beroperasi selama 3 tahun atau tepatnya pada tahun 2016 kemarin. Mereka menjaring sejumlah nasabah dari sekitar Jabodetabek dan sekitarnya. Total ada berapa nasabah dari pinjol tersebut, bisa Anda jelaskan? Ya, selama beroperasi sejak 3 tahun silam, total ada sekitar 8.000 nasabah yang sudah mereka rekrut untuk bisa menggunakan dana dari mereka. Mereka menggunakan 4 jenis pinjol yang semuanya dipastikan ilegal dan tidak berlisensi dari OJK. Junanto, mengapa total ada berapa karyawan di kantor pinjol tersebut dan mengapa saat penggerebekan tampak sepi begitu? Ya, berdasarkan interogasi petugas kepada karyawan yang berhasil diamankan, total karyawan ada sebanyak 78 yang menempati ruko 4 lantai tersebut. Hanya saja pada saat penggerebekan, lokasi kantor terlihat sepi dan nyaris tidak ada aktivitas. Diduga mereka sudah berusaha mengalihkan informasi dengan cara work from home atau bekerja dari rumah supaya mengelabui petugas. Sebelumnya juga terdapat WhatsApp yang berhasil didapat dari petugas bahwa ada karyawan yang mengarahkan supaya kantor pinjol tersebut sebagai perusahaan ekspedisi agar bisa mengelabui petugas. Demikian. Kemudian bagaimana mereka ini meneror para nasabahnya yang telat melunasi kewajiban bayar tagihan? Ya, para debt collector dari pinjol ilegal tersebut sebelumnya sudah mendata siapa saja nasabah yang telat melunasi kewajiban untuk membayar hutang-hutang mereka. Nantinya mereka yang telat tersebut akan diancam dengan kata-kata kasar, dan tidak hanya itu saja, foto-foto dari para nasabah tersebut juga akan diedit sedemikian rupa dengan menggunakan gambar-gambar telanjang ataupun yang mengandung unsur pornografi, sehingga ranah privasi mereka akan merasa terganggu dan menjadi merasa tertindas. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syah Lubis. Berikut liputannya untuk Anda. Ini adalah PT ANT and Information Consulting. Di bawah PT ini ada 4 aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal.
Kalau kita lihat pada malam hari ini kondisinya agak sepi karena memang mereka sudah mulai memberlakukan bekerja di rumah. Jadi mereka melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing dan semua fasilitasnya disiapkan oleh manajemen seperti modem dan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti itu. Pak, tadi kan dikatakan mereka bekerja di rumah masing-masing, Pak. Apakah kedepannya akan dilakukan pemanggilan terhadap mereka atau langsung disamperin malam hari ini, Pak? Ya, data itu ada pada kita sekarang semua, ini tidak akan bisa kemana-mana, ya akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini. Kalau kita panggil tidak berkooperatif datang, ya nanti akan kita ambil. Karena mereka harus bertanggung jawab. Khususnya mereka yang menjadi kolektor atau bagian penagihan. Tadi mungkin teman-teman semua ada lihat di komputer mereka masing-masing dengan cara-cara penagihannya. Di situ ada pornografi, kemudian kita nanti akan pengancaman, dan kemudian juga nanti akan kita kembangkan terkait dengan illegal access. Dari mana mereka mendapatkan nomor telepon para nasabah tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Igusti Ayu Bintang Darmawati menyambangi Kota Tomohon pada Selasa 19 Oktober 2021. Menteri didampingi Ketua TPPKK Sulut Rita Tamuntuan dan Kepala Dinas PPPA Sulut Dr. Kartika Devi Thanos. Selanjutnya rombongan menuju Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon dan LPP Perempuan Kelas 2B Manado yang berada di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Hesli Marentek yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Hesli. Ya, halo rekan dia. Hesli, bisa Anda jelaskan apa saja yang dilakukan oleh Menteri PPPA di Kota Tomohon ini? Jadi dalam kunjungan, rekan dia bersama Tribuners dalam kunjungan Menteri PP3 ini, tadi pertama-tama menyambangi di lokasi Delino Resort. Jadi di situ dilakukan makan siang. Selanjutnya rombongan menteri itu menuju ke LPKA Tomohon atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi di situ menteri meninjau terkait adanya bagaimana tata cara pembinaan di dalam lembaga, juga meninjau tentang pengelolaan dan hasil karya dari para LPKA, dan juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang tepatnya berada di samping LPKA. Jadi di situ juga dilakukan penyerahan bantuan kepada para narapidana anak serta para narapidana perempuan dan juga para yang sementara dalam kondisi hamil. Ya, demikian rekan Firda. Yang selanjutnya kemudian apa saja pesan-pesan dari Menteri dalam kunjungan tersebut? Bisa Anda jelaskan secara rinci? Jadi dalam usai kunjungan tadi, tepatnya di lapas perempuan, tadi Menteri sempat diwawancarai sejumlah wartawan. Kepada sejumlah wartawan, Menteri P3 ini menyampaikan terkait bagaimana untuk pembinaan-pembinaan, terutama dalam lapas ataupun pembinaan dalam lapas perempuan ataupun LPK anak. Selain itu juga terkait pembinaan bagaimana tentang sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Tomohon sendiri. Demikian rekan Firda. Tomohon sendiri menyambut hal ini. Jadi di sela kunjungan tadi, Pak Wali Kota Tomohon Karo Senduk didampingi Wakil Wali Kota Tomohon Weni Lumentu tadi menyampaikan apresiasi dan begitu berterima kasih dengan Menteri P3A yang telah menyempatkan waktu menyambangi Kota Tomohon. Apalagi diketahui Kota Tomohon sendiri merupakan salah satu kota yang digagas pemerintah sebagai kota pelajar di Sulawesi Utara. Untuk itu, apapun penyampaian ataupun evaluasi dari Menteri Kecamatan Jamplong, Kabupaten Sampang, Madura harus menahan rasa sakit pasca mendapatkan tembakan di kakinya Selasa 19 Oktober. Tindakan terukur diberikan tim Resmo Polres Sampang lantaran pria berusia 28 tahun tersebut berusaha melawan saat ditangkap. Diketahui pria itu merupakan pelaku pencurian sepeda motor di kantor Puskesmas Kedungdung, Sampang, Madura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Firda. Hanggara, bisa Anda jelaskan seperti apa aksi dari tersangka ini saat menggondol sasarannya di kantor Puskesmas Kedungdung, Sampang? Siap, jadi sesuai dari konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Sampang bahwa tersangka sebelumnya ini telah mengincar kendaraan atau sasarannya yang merupakan salah satu pegawai Puskesmas Kedungdung. Dan pada saat itu
memang tidak terbaca sama sekali oleh pemilik kendaraan. Dalam kata lain, pada saat itu pemilik kendaraan sedang berada di dalam puskesmas Kedundung untuk menjalankan tugas kesehariannya, yakni menjadi pegawai puskesmas Kedundung. Dan setelah pukul 11 siang, ketika pada saat itu korban sedang ingin keluar, tiba-tiba seketika kaget melihat kendaraannya sudah tidak ada di tempat parkir, sehingga pada saat itu korban berteriak dan diminta oleh sejumlah temannya untuk melaporkan langsung ke Polres Sampang, sehingga mulai beberapa hari terakhir upaya penangkapan segera dilakukan oleh tim Resmob Polres Sampang seperti itu. Bagaimana mungkin bisa Anda jelaskan terkait kronologi penangkapan dari tersangka sendiri yang dilakukan oleh Polres Sampang? Jadi setelah mendapat informasi dari lapangan, tim Resmob Polres Sampang mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ini atau tersangka ini berada di salah satu kecamatan di kota Surabaya, tepatnya di salah satu kos-kosan. Dan pada saat itu juga kemarin malam upaya penangkapan segera dilakukan, dan ternyata tersangka berada di kosan satu sedang tertidur. Dan penggerebekan pun langsung dilakukan, dan pada saat itu juga tersangka sempat melarikan diri atau berupaya melawan, sehingga upaya terukur atau tersangka ini seperti itu, Kak Firda. Dari pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian sendiri, Hanggara, bagaimana? Apakah tersangka ini hanya melakukan curanmor di lokasi puskesmas Kedundung saja, atau sudah melakukan pencurian di lokasi-lokasi lainnya? Setelah pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Polres Sampang bahwa ada 4 lokasi yang berbeda di Kabupaten Sampang, tempatnya di Puskesmas Kedundung yang pertama tadi, kemudian sebelumnya juga melakukan di Jalan Raya Pangarengan, kemudian di Desa Pelangkin Kecamatan Kedundung, dan parkiran Alfamart di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar. Dan tersangka juga mengaku bahwa juga melakukan curanmor di 2 lokasi di Kabupaten Sidoarjo. Dan kemudian yang bikin mengagetkan juga tersangka juga melakukan pencurian 2 unit laptop di Kabupaten Probolinggo. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara Pratama, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Posisinya Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, daerah hujan dan Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Seorang ibu rumah tangga di Lampung Utara beserta anak kandungnya menjadi korban pembegalan pada Selasa 12 Oktober sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Hermawati, 51 tahun, dan anaknya Jelita, 16 tahun. Herma mendapatkan luka bacok di bagian pinggang dan kepalanya, sementara sang anak mengalami luka di bagian perut dan leher kanannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Lampung ada Anung Bayuardi yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Bayu. Halo rekan Firda dan Tribuners di mana saja. Bayu, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya pembegalan terhadap kedua korban ini? Ya, rekan Firda. Korban merupakan warga Kota Bumi. Saat itu dia hendak menjenguk suaminya dan bersama dengan anaknya yang sedang sakit di rumah sakit Bukit Kemuning. Sepulang dari rumah sakit itu, mereka diikuti oleh 2 orang pelaku tak dikenal, pelaku begal. Sampainya Desa Paringan, Kecamatan Abung Barat, keduanya langsung dipepet dan dibacok karena berusaha melawan para pelaku ini. Setelah mendapatkan adanya korban, masyarakat langsung yang melintas langsung berusaha membawa keduanya ke rumah sakit Handayani di Kota Bumi. Tibanya di sana mereka mendapatkan perawatan intensif hingga saat ini, rekan Firda. Bayu, bagaimana saat ini kondisi kedua korban tersebut? Ya, rekan Firda, saat ini kondisinya sudah makin membaik, di mana mereka masih merasa nyeri-nyeri di bagian yang terluka akibat benda tajam tersebut. Karena mereka terkena pukulan golok dari para pelaku. Rekan Firda. Anu, lantas untuk pelaku sendiri apakah saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, rekan Firda, aparat gabungan dari Polda Lampung dan Polres Lampung Utara langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Diperoleh informasi kedua pelaku berada di Bukit Kemuning. Kemudian mereka langsung menyasar ke rumah masing-masing dan berusaha menangkapnya. Namun ketika akan ditangkap, salah satunya berusaha melawan dengan petugas dengan menyerang menggunakan golok. Sehingga petugas ataupun anggota kepolisian memberikan tindakan tegas terukur. Akibatnya seorang pelaku tersebut meninggal dunia di tempat. Pelaku yang meninggal bernama Fitriyadi, rekan Firda. Pelaku ini ditangkap 4 hari kemudian setelah kejadian tersebut. Demikian rekan Firda. Untuk kedua korban sendiri, saya mendapatkan visual bahwa ada sejumlah anggota PKK yang juga menjenguk kedua korban begitu. Bagaimana informasi terkait hal ini, Bayu? Ya, rekan Firda, betul. Pada hari ini Ketua PKK Kabupaten Lampung Utara sudah menjenguk keduanya di Rumah Sakit Handayani. Ibu Bupati ataupun TPPKK Lampung Utara ini berusaha menegarkan keduanya agar tidak berlarut mengalami kesedihan karena mendapatkan trauma akibat kejadian pembegalan tersebut. Dia berharap keduanya cepat sembuh dan beraktivitas kembali seperti sedia kalanya. Rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Anung Bayuardi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepolisian Resor Ketapang melalui Satuan Lalu Lintas melaksanakan program Sambang Korban atau Sorban Laka Lantas Jumat 15 Oktober. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Satlantas Polres Ketapang menyisihkan sebagian rezeki untuk menyantuni para korban laka lantas di Kabupaten Ketapang. Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana mengatakan, kegiatan Sorban merupakan satu di antara program unggulan Polres Ketapang, khususnya di Satuan Lalu Lintas. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Pontianak. Ada Nur Imam Satria yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Imam. Halo, Firda. Imam, bisa Anda jelaskan seperti apa kegiatan Sorban Laka Lantas ini? Iya, Firda. Jadi kegiatan Sorban Laka Lantas ini merupakan program unggulan dari Polres Ketapang melalui Satuan Lalu Lintas. Jadi kegiatan Sorban ini menurut AKBP Yani Permana yang mengatakan jika
program ini merupakan cara mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada korban dan keluarga korban lalu lintas dengan memberikan santunan ke mereka secara langsung. Begitu. Lantas apa saja santunan atau bantuan yang diberikan pada program Sorban Laka Lantas ini? Kalau untuk bantuan atau santunan yang diberikan bermacam-macam, Firda, mulai dari sembako, ada juga alat tulis yang khususnya untuk korban anak-anak. Selain itu juga Polres Ketapang juga memberikan kaki palsu kepada korban yang terpaksa diamputasi kakinya, begitu, Firda. Bagaimana untuk rencana ke depannya dari Polres Ketapang sendiri terkait program Sorban Laka Lantas ini? Untuk kedepannya, Polres Ketapang berencana tidak hanya di Kota Ketapang, namun akan menyasar ke daerah-daerah lain maupun kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Ketapang. Hal itu dilakukan melalui polsek-polsek setempat, yang mana nanti polsek-polsek setempat mengumpulkan, menyisakan sedikit rezeki mereka untuk dikumpulkan, membelikan bantuan dan memberikan santunan kepada korban-korban laka yang ada di daerah-daerah Kabupaten Ketapang. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Nur Imam Satria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemkot Kendari melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Jalan Kembar di Jalan ZA Sugianto pada Senin 18 Oktober. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sigi menyalurkan dan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang tinggal di hunian tetap atau Huntap POM BW Sigi. Bantuan pangan itu berupa beras masing-masing kepala keluarga 10 kg. Bantuan diberikan langsung oleh Bupati Sigi Muhammad Irwan kepada penyintas di Huntap POM BW Kecamatan Sigi Biromaru pada Selasa 19 Oktober hari ini.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Salam yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Salam. Halo Firda. Ya. Salam, bisa Anda jelaskan berapa total jumlah bantuan pangan berupa beras ke masyarakat yang diberikan ke masyarakat Hunta POMBW tersebut? Baik, terima kasih Firda dan Tribuners bahwa hari ini pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi, Rahmat Iqbal itu mengungkapkan dalam proses penyaluran bantuan pangan kali ini sebanyak 5 ton 250 kg beras. Sementara penerima bantuan dan terdata yang masuk datanya itu adalah 1.752 jiwa atau 563 kepala keluarga, Firda. Salam, bagaimana pantauan Anda di lapangan terkait penyaluran bantuan pangan tersebut? Baik, pantauan kami, masyarakat hunian tetap POMBW sudah berdatangan ke lokasi penyerahan bantuan itu sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara Bupati Sigi Muhammad Irwan tiba di hunian tetap POMBW pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Penyaluran bantuan pangan terhadap masyarakat hunian tetap di POMBW, Kecamatan Sigi Bermaru, Kabupaten Sigi itu diberikan langsung oleh Bupati secara simbolis kepada perwakilan penyintas di Hunta POMBW, Firda. Kemudian apa tanggapan dari Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi sendiri terkait adanya penyaluran beras ke masyarakat ini? Baik, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Sigi, Iqbal, pihaknya melalui Pemkab Sigi akan melihat situasi dan kondisi terkait kemampuan cadangan pangan di Sigi. Jadi menurutnya program tersebut sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Sigi terkait dengan bantuan pangan. Apalagi menurutnya yang tinggal di hunian tetap POMBW ini merupakan masyarakat yang terdampak langsung bencana 2018 silam yang sudah pindah dari hunian sementara menuju hunian tetap di POMBW. Dan juga menurut Kadis Ketahanan Pangan juga melihat dari aspek pendapatan penyintas yang belum stabil, sehingga dari aspek kemampuan mereka penyediaan pangan masih sangat terbatas. Pemkab Sigi mengalokasikan bantuan pangan ini untuk masyarakat di Huntap. Juga diketahui dari data yang kami himpun di hunian tetap POMBW ini berdiri di atas lahan seluas 104 hektar dengan target pembangunan dari pemerintah sendiri adalah 1.500 unit hunian tetap, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi, Rahmat Iqbal. Berikut liputannya untuk Anda. Bantuan pangan di Huntap POMBW ini sebanyak 5.250 kg, 5 ton 250 kilo untuk 1.752 jiwa, 563 kakak. Kita lihat sesuai dengan kemampuan cadangan pangan kita. Jadi ini program ini kita sesuai dengan program pemerintah terkait dengan bantuan pangan. Apalagi di Huntap POMBW ini kan masyarakat yang terdampak langsung bencana kemarin yang sudah pindah dari Huntara ke Huntap, tetapi dari segi aspek pendapatan mereka kan belum stabil, sehingga dari segi aspek kemampuan mereka untuk penyediaan pangan juga masih sangat terbatas, sehingga pemerintah Kabupaten Sigi mengalokasikan bantuan pangan ini untuk masyarakat di Huntap POMBW ini. Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan saat ini berstatus zona kuning COVID-19 yang artinya Kabupaten Empat Lawang adalah kabupaten dengan risiko rendah. Sementara untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Bumi Saling Kerwani Sangi Kerawati berada di level 1, di mana beberapa kegiatan masyarakat, persekolahan, dan peribadatan sudah mulai dilonggarkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Sahri Ramadan yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sahri. Halo, rekan Firda. Selamat sore. Sahri, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi PPKM dan zona COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang saat ini? Baiklah rekan Firda dan juga pemirsa Tribun dan pemirsa Tribuners.com. Jadi bisa kami sampaikan dari Kabupaten Empat Lawang saat ini untuk PPKM ada di level 1. Selain itu juga untuk zona saat ini sudah berada di zona. Begitu rekan Firda. Dari pengamatan Anda di lapangan, bagaimana kegiatan masyarakat saat ini di Kabupaten Empat Lawang sendiri terkait saat ini Empat Lawang sudah berada di level 1 PPKM dan juga zonanya juga sudah zona kuning begitu? Baik rekan Firda. Untuk di Empat Lawang sendiri berdasarkan wawancara saya dengan juru bicara Satgas COVID-19 Empat Lawang, sejak tanggal 2 Oktober sudah diberlakukan
pelonggaran, baik itu mulai dari kegiatan sekolah, kegiatan sosial seperti hajatan, perdagangan, pekerjaan, itu semua sudah dilonggarkan. Akan tetapi seperti hajatan sendiri itu dibatasi hanya dengan kapasitas 50%. Selain itu untuk misal peribadatan itu juga sudah diperlonggar dengan kapasitas 75%. Begitu, Firda. Sari, seperti apa perkembangan terbaru kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Pathlawang saat ini? Baiklah, rekan Firda dan juga pemirsa Tribun. Saat ini tercatat kasus kumulatif konfirmasi positif COVID-19 di Pathlawang ada 377 ini orang. Nah, akan tetapi dalam waktu 25 hari ini tidak ada tambahan kemarin. Nah, terbaru hari Senin itu ada tambahan 1 orang. Memang saat ini yang bersangkutan sudah dirawat di Kota Palembang. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Pathlawang, Dr. Arga Sena Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk level 2 dan level 1, sebelumnya kan kita level 2, kemudian turun menjadi level 1, itu hampir tidak ada perubahan. Tetapi, kalaupun harus kita jelaskan, yang pertama contohnya, di kegiatan belajar mengajar, ini sudah boleh dilakukan secara tatap muka, tetapi tetap harus sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan perkantoran, itu masih tetap diberlakukan WFH dan WFO dengan perbandingan 50% banding 50%. Selanjutnya untuk sektor-sektor esensial seperti kesehatan, perdagangan, dan lain-lain, ini sudah bisa beroperasi 100%. Selanjutnya untuk pedagang ataupun usaha-usaha mikro lainnya, ini sudah bisa beroperasi 100%, tetapi tetap dengan berlakukan protokol kesehatan. Selanjutnya untuk kegiatan makan minum di tempat umum, ini sudah bisa dibuka. Kemudian untuk kegiatan konstruksi bangunan, proyek dan sebagainya sudah bisa terlaksana 100%. Kemudian untuk kegiatan peribadatan itu dapat dilakukan sampai dengan 75% kapasitas gedung. Kemudian untuk kegiatan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk juga dengan kegiatan persedekahan, ini dapat dilakukan 50% dari kapasitas gedung ataupun tempat persedekahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemkot Kendari melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Jalan Kembar di Jalan ZA Sugianto pada Senin 18 Oktober. Jalan ZA Sugianto ini adalah salah satu ruas jalan akses Jalan Kembar yang akan tembus di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo sehingga nantinya akan menjadi perempatan. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengatakan di tengah-tengah perempatan jalan tersebut akan dibangun juga bundaran dengan diameter 120 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Amelda. Halo Firda. Amelda, bisa Anda jelaskan bagaimana proses jalannya peletakan batu pertama pembangunan Jalan Kembar tersebut? Ya baik Firda, jadi proses peletakan batu pertama terkait pembangunan Jalan Kembar ini berpusat di Jalan ZA Sugianto yang merupakan salah satu akses Jalan Kembar tersebut. Peletakan batu pertama itu dilakukan Pemkot kemarin, Senin 18 Oktober 2021. Dihadiri pula oleh beberapa perangkat daerah Kota Kendari, dihadiri secara langsung, dan peletakan batu pertama itu sebagai tanda proses pembangunan Jalan Kembar. Jalan Kembar ini sudah mulai diprogramkan sejak tahun lalu, Firda. Amelda, bisa Anda jelaskan Jalan Kembar ini terletak di mana dan menyambungkan akses kemana saja? Baik, Firda. Jadi Jalan Kembar yang digiatkan oleh pemerintah Kota Kendari ini menghubungkan Jalan ZA Sugianto sebagai titik awal peletakan batu pertama tadi, itu akan tembus di Jalan Hea Mokodompit, tepatnya di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo. Kemudian itu berukuran sekiranya 2,6 km. Kemudian jalur lainnya yaitu
dari Kali Kadia menembus ke samping RSUD Abu Nawas atau RSUD Kota Kendari dengan panjang 1,6 km, sehingga nanti di bagian tengah akan ada perempatan pertemuan antara kedua jalur tersebut, Firda. Dan seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa di perempatan tersebut akan ada bundaran yang dibangun dengan diameter 120 meter, dan kemungkinan bundaran tersebut akan serupa dengan bundaran HI yang ada di Kota Jakarta. Seperti itu, Firda. Oke, lantas apa harapan dari Wali Kota Kendari sendiri, Zulkarnain Kadir, terkait pembangunan jalan kembar ini, Amelda? Iya, baik, Firda. Jadi pembangunan jalan kembar yang didanai oleh program pemulihan ekonomi dari pemerintah pusat ini diharapkan oleh Pemkot Kendari sebagai salah satu alasan untuk pemulihan ekonomi di Kota Kendari itu sendiri, Firda. Jadi akan ada beberapa pemanfaatan beberapa daerah di lokasi tersebut yang bisa dikembangkan untuk ditempatkan beberapa UMKM sehingga adanya pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu juga dengan selain penempatan UMKM di ruas jalan kembar tersebut, Pemkot Kendari juga telah merancang adanya jalan khusus bagi olahraga teman-teman di Kota Kendari yang gemar berolahraga agar bisa memanfaatkan jalan tersebut, baik itu bersepeda maupun lari-lari santai, seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi, Amelda Devi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir. Berikut liputannya untuk Anda. Kita berharap ini nanti menjadi sentral baru aktivitas masyarakat yang kita sebut sebagai inner ring road. Karena kalau outer ring road-nya kan sudah ditangani pemerintah pusat lewat balai, dan kita fokus menanganinya yang inner ring road-nya ini supaya bisa memecah kemacetan yang sudah dirasakan oleh masyarakat, yang pagi saja ini kita sudah merasakan, dan sekaligus tadi itu memberi dampak-dampak yang lain, dampak ekonomi, dampak sosial. Itu anggarannya bagaimana, Pak? Anggarannya kurang lebih 210 miliar ya untuk jalan ini, dan itu kita dapatkan dari program pemulihan ekonomi nasional. SMI ya, PT SMI. Alhamdulillah sejauh ini luar biasa kooperatif masyarakat kita ya, dan berjalan cukup baik. Secara administrasi sudah ada kesepakatan dengan seluruh pemilik tanah, tinggal proses keuangannya yang memang tidak bisa seketika kan, harus ada proses yang dilewati, melengkapi berkas-berkas dan seterusnya. Tapi sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, karena memang kita melibatkan pihak independen, dalam hal ini KJPP yang menentukan nilai. Setelah itu kemudian berdasarkan hasil kajian itulah kemudian kita membicarakannya kepada pemilik lahan. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu Penyumbatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rencana pemerintah menerapkan aturan karantina bagi jemaah umroh Indonesia dikeluhkan oleh pengusaha travel di tanah air. Hal itu diungkapkan oleh inisiator Perkumpulan Travel Umroh Haji Indonesia atau Patuhin Muhammad Daud. Dirinya meminta pemerintah tidak memberatkan jemaah dengan aturan tersebut. Seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan aturan karantina sebelum keberangkatan selama 3 kali 24 jam, serta saat kepulangan selama 5 kali 24 jam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fahdi Fahlevi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fahdi. Halo Firda. Fahdi, bisa Anda jelaskan apa alasan dari pengusaha travel tersebut menolak aturan karantina dari pihak pemerintah? Ya, menurut pengusaha travel ini, aturan dari pemerintah terhadap jemaah umroh ini memberatkan para jemaah secara fisik maupun psikis, Firda. Selain itu, rencana penerapan penerbangan satu pintu dianggap dapat memberatkan jemaah umroh yang berasal dari daerah, Firda. Fahdi, kemudian bagaimana skema yang ditawarkan oleh pihak pemerintah sendiri mengenai pemberangkatan umroh ini? Ya, kalau dari pemerintah, rancangan konsep penyelenggaraan ibadah umroh tahun ini adalah sebagai berikut, Firda, yaitu persyaratan jemaah umroh harus mengikuti ketentuan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kemudian, jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat sebelum keberangkatan dan sesudah kembali ke tanah air. Lalu, pemberangkatan dan kepulangan jemaah akan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu dari Bandara Soekarno-Hatta. Langkah ini dilakukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umroh. Kemudian jemaah juga diwajibkan melaksanakan PCR sebelum keberangkatan dan secara terpadu akan dilaksanakan jemaah karantina di asrama haji.
Kemudian penerbangan yang diizinkan untuk mengangkut jemaah umroh beserta barang bawaannya diusulkan menggunakan direct flight dari Indonesia langsung Arab Saudi. Pemerintah juga menerapkan skema untuk aplikasi Peduli Lindungi Kemenkes akan diintegrasikan dengan aplikasi dari Arab Saudi dan Sisko patuh Kemenak. Kemudian diwajibkan pula bagi jemaah umroh untuk melakukan QR code, sertifikat vaksin, serta terdapat perubahan biaya referensi perjalanan biaya umroh. Demikian, Firda. Fadi, bagaimana untuk perkembangan mengenai penerapan vaksin untuk jemaah Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi saat ini? Ya, pemerintah Arab Saudi sebenarnya sedianya menerapkan untuk jemaah Indonesia untuk melakukan booster vaksin, terutama bagi jemaah Indonesia menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm. Namun pemerintah Indonesia masih mencoba melobi agar Indonesia tidak dikenakan kebijakan tersebut, karena sejauh ini kebijakan untuk menggunakan booster vaksin hanya dikhususkan bagi tenaga medis. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari inisiator Perkumpulan Travel Umroh Haji Indonesia, sekaligus Direktur Riau Wisata Hati Muhammad Daud. Berikut liputannya untuk Anda. Karantina keberangkatan selama 3 hari, 3 kali 24 jam. Gitu. Terus kepulangan mesti karantina lagi, ya kan? 5 kali 24 jam kepulangan. Ya kan? Dalam hal ini kita minta pertimbangan kepada PHU bagaimana caranya untuk melobi kepada kerajaan Arab Saudi. Alasannya begitu, permintaan dari Kementerian Kesehatan Saudi, gitu. Diwajibkan jemaah Indonesia itu diwajibkan untuk karantina, gitu. Jadi banyak tanda tanya dalam hal ini. Gitu. Sementara negara yang lain kok nggak harus seribet kita. Akibat pandemi COVID-19, para pembaca yang biasa berkunjung ke perpustakaan Kutai Kartanegara terjadi penurunan. Pembatasan sosial di tengah pandemi yang dilakukan juga memutuskan untuk OPD terkait renovasi ikut mendukung memutus mata rantai COVID-19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar kemudian membuat gebrakan guna menarik para pembaca agar aktif kembali dengan meluncurkan aplikasi berbasis digital yakni iKukar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Muhammad Fairuz Sani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fairuz. Halo rekan Firda, selamat sore. Fairuz, bisa Anda jelaskan apa tujuan aplikasi digital iKukar ini diluncurkan oleh pihak pemerintah di sana? Baik rekan Firda, ya tujuan Pemkab Kutai Kartanegara sendiri meluncurkan aplikasi iKukar untuk membuka pelayanan untuk membaca secara digital di era pandemi ini, yakni untuk memang dalam masa pembatasan sosial ini rata-rata semua terdampak oleh pandemi. Nah, Dinas Kearsipan sendiri meluncurkan hal tersebut untuk menjadi solusi untuk para pembaca yang biasanya datang ke perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kutai Kartanegara ini agar bisa mengakses melewati aplikasi yang sudah tertera di aplikasi Google Play Store begitu. Tujuannya yakni untuk meningkatkan kembali gairah pembaca yang kemarin-kemarin sempat yang offline tatap muka untuk bisa tetap mengakses melalui aplikasi digital tanpa berkerumun. Begitu rekan Firda. Kemudian ada berapa banyak buku digital yang ada di aplikasi iKukar ini, Fairuz? Dari penjelasan Kepala Dinas Diarpus, yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara sendiri, dia mengatakan ada 1000 judul buku yang ada di aplikasi iKukar tersebut dan bisa diakses untuk berbagai macam pembaca, yakni mulai dari tingkat anak-anak, sekolah dasar, sekolah menengah hingga pembaca dari umum, begitu rekan Firda. Fairuz, sejak diluncurkannya aplikasi ini sudah ada berapa pengunjung yang sudah menginstal dari data grafik yang Anda dapat? Saat ditanyakan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar, Taufik, dia
menjelaskan bahwa grafik pengunjung di aplikasi belum bisa dipastikan karena naik turun rekan Firda. Tapi dia mengatakan dan mengklaim bahwa ya dari beberapa OPD, dari beberapa kalangan DPRD, karena ada kerjasama dengan beberapa pemerintah di tingkat desa, kelurahan, bahkan tingkat kecamatan, dia mengklaim bahwa ini sudah berjalan dengan baik dan banyak yang sudah mengunduh aplikasi Ikukar ini. Begitu rekan Firda. Terkait rencana ke depannya dari pihak pemerintah sendiri terkait aplikasi Ikukar ini seperti apa informasinya, Verus? Dari informasi yang didapat di lapangan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, pihak terkait juga mengatakan bahwa nantinya akan ada integrasi antara pemerintah kabupaten dengan pihak pemerintah provinsi terkait penyediaan buku dan misalnya pengembangan untuk aplikasi ini supaya lebih berkembang dan bisa diakses untuk seluruh masyarakat Bukar yang dimanapun berada. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Muhammad Fairuzani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2021, sebuah toko roti di Madiun membagi-bagikan semua roti produksinya secara gratis dan tanpa syarat pada Senin 18 Oktober. Tanya di satu outlet, bagi-bagi roti gratis tersebut dibagikan di 3 lokasi milik MM Bakery. 3 outlet tersebut terletak di Jalan DI Panjaitan, Kota Madiun, kemudian di Desa Pagutan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dan Desa Bagi, Kecamatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofyan Arif Chandra Sakti yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sofyan. Halo, selamat sore Firda. Sofyan, bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme masyarakat terkait bagi-bagi roti gratis ini? Ya, dalam menyambut Maulid Nabi ini, salah satu bakery atau toko roti di Madiun membagi-bagikan roti produksinya secara gratis. Sontak saja ini disambut antusias oleh masyarakat di Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun. Mereka langsung menggeruduk toko atau outlet bakery yang membagi-bagikan roti gratis ini. Ini dimulai dari tengah hari, Firda. Ada yang mulai jam 1, ada mulai yang 12 siang, tergantung outlet masing-masing. Dan rata-rata ini langsung habis dalam waktu 1 jam saja. Untuk pelanggannya ini bermacam-macam, Firda. Ada yang dari anak sekolah, ada yang dari ibu rumah tangga, dan ada yang dari pekerja. Mereka langsung menyerbu untuk memborong roti tersebut secara gratis. Untuk pelanggan, untuk pemilik bakery sendiri tidak membatasi sebenarnya harus berapa banyak mengambil roti ini, namun untuk sempatasnya saja, Firda, karena masih banyak pelanggan lain yang ingin mencicipi roti M Bakery ini, sehingga disarankan sewajarnya saja mengambil. Rata-rata mereka mengambil 1 box roti, dan itu pun dipersilahkan untuk memilih roti-roti yang menjadi favorit mereka, Firda. Sofyan, kemudian apa motivasi dari pemilik outlet sendiri membagi-bagikan produksi roti secara gratis ini? Sebenarnya MM Bakery ini dalam setiap tahunnya selalu menyambut hari besar Islam secara meriah, Firda. Pada tahun-tahun sebelumnya ini mereka menyelenggarakan Istighosah, namun karena ini dalam masa pandemi COVID-19 tidak diperkenankan untuk berkerumun, sehingga mereka memutar otak dan memilih untuk membagi-bagikan rotinya secara gratis di hari besar Islam ini, Firda. Untuk roti yang dibagikan di 3 outlet di Madiun, ada berapa, Sofyan? Kalau untuk rotinya ini ada ribuan, Firda. Yang jelas untuk bahannya ini, kalau pada hari-hari biasa mereka bisa memproduksi menggunakan 12-13 kg tepung. Untuk bagi-bagi roti ini justru diperbanyak, Firda, hingga 20 kg tepung. Sebenarnya mereka ingin menambah lagi jumlahnya, namun karena tenaganya dan waktunya sudah tidak memenuhi, sehingga hanya bisa mengolah sekitar 20 kg tepung. Jika pada hari biasa ini mereka baru mulai memproduksi roti pada pukul 7 siang, ini sejak sehabis subuh sudah mulai memproduksi hingga sekitar jam 10 siang sampai jam 11 siang, lalu
membuka outletnya dan mulai membagi-bagikan rotinya secara gratis, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari perwakilan Bakery bernama Mufarid. Berikut liputannya untuk Anda. Ini bentuk euforia kita aja menyambut hari lahir sang cinta kan, Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bentuk euforia kami keluarga besar Bakery dalam rangka menyambut bulan Maulid Nabi. Kita gratiskan untuk siapapun yang mau datang ke outlet dan ingin menyicipi roti Bakery seperti itu. Syaratnya apa Mas ini Mas? Nggak ada syarat. Asalkan datang langsung pilih aja gitu Mas ya? Iya. Mas ini untuk mulainya jam berapa tadi Mas? Mulai lepas luhur kita. Untuk satu hari aja Mas ya? Satu hari aja. Oh gitu. Mas ini kalau dinilai nominalnya sampai berapa Mas roti-roti yang dibagikan ini? 6 sampai 7,5 lah. 6 sampai 7,5 juta Mas ya? Ini event tiap tahun atau gimana Mas? Sebenarnya setiap tahun kita adakan kegiatan, entah itu kita bagi ke fakir miskin, yatim piatu, gitaran masal atau istighosah. Cuman untuk bagi-bagi di outlet langsung baru kali ini. Oh gitu, siap. Mas tadi untuk bahan baku yang digunakan ini sampai berapa kilo Mas ini? Untuk hari ini sampai 19 kilo. Sampai 19 kilo. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!